udah kejawab juga, udah Betul. setidaknya kebaca. Kalau misalnya Angela Harit nih ya, keluarnya Harit, serius copy paste. Masih. Harit Angela. Oke, Harit ada. I will be there upon the Masih. Hey. Sama persis, tapi ini harusnya Rebellion Zion sudah bisa membaca kembali. Tapi aku suka sih, kalau draft dari... Oh iya, oke. Mereka bakal ngelawan dengan Yif. Oke. Oke, mereka punya sisi yang besar, dan mereka bisa lebih siap, tapi untuk prolong team fight-nya nih yang bakal berat sekarang buat Rebellion Zion. 3, kalau tadi Audit pakai pick off lagi, masih ada Purify lagi, karena balik lagi suppress nih. Iya. 2 buah. Karena ini kan dengan adanya Purify plus untuk Harit nggak berjalan kaki. Betul. Nggak dash. Dan satu yang harus diantisipasi Rebellion sekarang, karena ini Harit, ya ini Harit nih yang di gold. Berarti mid-nya bakal ada fighter lagi. Bisa jadi ya. I will choose my Lampu-lampu. Besar kemungkinan malah hal yang sama ya. Oke, Kadita, Arlon. Beda nih kalau beda yang kayak ini. Kalau ngelihat fighter-fighter mid, kita udah sering banget ngeliat ada, selain lampu-lampu ya, Teriza. Oh ya, bisa. Teriza mid lane juga, iya beberapa kali muncul lah ya. Bahkan sebelumnya waktu masih one-one masih menjadi prioritas, Aldos mid pun masih possible. Ya. Aldos pakai Popheus. Ya karena di sini mereka menggeser kan. Yang tadinya Ya. mid lane-nya adalah mage digeser jadi gold lane. Ya, Jadi mereka udah punya source damage magic. karena sebelumnya pernah kejadian juga ya, mereka nggak bawa magic di mid lane-nya. Hanya ada Angela doang kalau nggak Iya, salah. betul. Dan itu tidak berjalan efektif. Dan akhirnya ini sudah dijawab Di bahwa... update nih ya? Iya, Di update kemarin ya berarti ya. didelegasikan saja. Betul. Super Saken, sok mangga nih pakai magic. Oke, gak ada Parsha juga. Hmm. Bedanya Akai Martis masih ada. Akai Martis masih ada benar. Tadi ada perbedaan dari segi banning di second phase-nya ya. Mereka mengantisipasi dengan adanya hero-hero high ground yang dimiliki oleh Moreno. Menurut gue ini masih tetap Fanny sih, karena Vincent kuat banget juga untuk Fanny-nya dia ya. Dan Fanny bisa acak-acak nih di early game buat Angela. Setidaknya bisa split push sih kalau misalkan kayak tadi tuh susah banget dari Ya, karena Rebellion buat split push kan. Ya karena mereka harus kumpul 5, tim fight Iya. ngeladenin. Untuk split pushnya awal-awal bagus tuh tadi, soalnya Kars masih bisa push kiri kanan kan atas bawah. Baxia. Wow, Baxia. Langsung dijawab dengan Baxia yang di ban. Tapi harusnya kalau misalkan udah ngeliat kayak gini, balik lagi. Kalau misalkan kalau dari gold lane-nya tidak punya potensi split push kayak Cloud, Oke. ya harus ditutup sama junglernya berarti. Nah, dan juga Victor Alpha mereka tetap dengan komposisi team fight. Ya. 5 lawan berapapun yang nantinya ada di depan mereka. Jadi lebih kayak 3 musketeers ya. Iya. One for all for one. Betul. Waduh. Oke, tapi menunggu untuk draftnya. Tadi sih picknya edit ya di sini ya. Karena mereka main pick off tadi. Apakah Mau main pick off lagi? main pick off lagi atau bakal mau main seperti pick drop-nya terlebih? Sorry, Kufra. Kufra, oke. Counter Ya. initiate. Counter initiate. Kalau mereka mengamalkan grok lagi, buset bisa jadi ceritanya bakal sama. Sama ceritanya. Cuman beda ada Yif doang ya. Bakal tetap lemah aja groknya dengan magical magical seperti itu. Betul. Ya, tapi aku suka sih pick Kufra di sini juga untuk mendinai pergerakan dari si Harit. Jadi Haritnya nggak semena-mena untuk chrono dash ke Iya, kiri kanan. walaupun ada Purify ya. Betul, tapi masih bisa lah. Dan juga Kufra ini bisa mengagetkan untuk hero-hero yang suka agresif, lagi nyebrang rumput tengah. Tiba-tiba ada bola karena ada bouncing ball yang datang, Dan kayak- Tyrant Revenge. Tebak-tebak buah manggis kadang ya. Betul. Blind Tyrant's Revenge. Ada tiba-tiba orang dapet di sana. jackpot ya kan, ada Iya. banyak orang. Tapi 2 pick terakhir yang akan diamankan oleh Bigetron Alpha, apakah akan sama lagi nih dengan Fanny yang muncul dan Joe adanya 2 roamer bisa kalau kita bilang ya. Pick Yap. over, healer Seru ada. nih, seru nih. Yap, ini cownya mid laner ya berarti ya. Jadi memang menjawab tadinya yang digeser tadi. Oke, Jadi match midnya ini jadi golden udah. Fighternya bakal jadi main sebagai mid laner. nih seru nih ngelawan kodrat kayak begini nih. Main Ngelawan Fanny di Kodrat. depan Depan Kufra Kufra. nih, seru nih. Main one-one depan Pove, main Bennett depan Pove. Main blue depan Faramis. Iya, main dulu depan Paramis, main Angela depan Esmeralda tuh enak banget tuh. Lawan kodrat kayak begini seru banget. Seru banget, seru banget. Oke, tapi last pick yang akan menentukan dari Rebellion Zion. Harusnya bakal ada hero untuk Kars sih. Gimana caranya untuk bisa menangkal efek sisi. Mungkin yang akan diprioritaskan. Tapi yang menjadi jawaban Grok lagi. again. Melawan hukum lagi. Baik.
Seru nih begini-begini nih. Terus. Ya, Grok ini bisa mematikan Fanny juga kan? Bisa. Solo pick off sering banget kita lihat. Iya, dan Fanny ini bakal repot sebenarnya. Tetap ada resiko yang mereka tempuh ya. Oke. Walaupun ada keuntungan yang bisa mereka ambil. Plus minus. Tapi ada resiko yang harus mereka jalanin pula. Iya, ini plus minusnya mungkin yang nanti akan bisa dimanfaatkan. Oke, mungkin dari segi draft bisa ditutup dengan adanya strategi dan juga gameplay yang akan mereka bawakan. Oke, tapi early mid game ini akan menjadi lahan buat Bigetron Alpha. Mereka harus maksimalin. Mereka bawa Fanny. Ya. Mid gamenya mereka punya Harit. Yep. Late gamenya bahaya buat Bigetron Alpha. Ada Beatrix. Dan selama Beatrix gak membuat kesalahan, ini damage-nya bakal besar karena di depannya lihat tuh. Fredrin, Grok, Kufra, 3 badan. Iya, Fanny-nya harus owning dari awal. Kalau nggak dapetin purple buff dari awal atau keadaannya fall off, itu susah banget pasti. Iya, dan lihat emblemnya buat Fanny. Assassin semua dipakai, warna ungu. Yap. Dan itu dia. Game yang kedua akan berakhir menjadi 2-0 atau 1-1. Kita mau tanya dulu ke EPL Arena. Akan berakhir menjadi 2-0 atau 1-1? 1-1 dulu apa 2-0? Ya udah kalau gitu langsung saja EPL Arena game yang kedua. Oke, semarak dan semangat dari kepada 12 super fans ya yang sudah menyuarakan juga terdengar pastinya. Tapi untuk kali ini Bigetron Alpha yang kita lihat dengan pembawaan Fanny harus bisa dimanfaatkan early game-nya, tapi emblemnya nih Om. Yep. Emblem Fanny. Ya, Fanny-nya bener-bener main Trill, main Master Assassin, main Killing Spree. Dia bakal nyari early advantage sedini mungkin. Kalau dari Angelanya, ini Infuriate sih. Jadi yang beda main juga ya, Super Moreno yang main. Berarti ini adalah Angela mid laner. Dan itu bisa dipasangin langsung dengan begitu banyaknya item damage. Tapi Audi mencoba untuk bisa memberikan sebuah tindakan perlindungan dan ada pergerakan yang dilakukan oleh 3 orang sekaligus dari Bigetron Alpha. Teori ancaman yang memaksa untuk mengeluarkan satu buah flicker dari Audit TV dan itu akan menjadi satu informasi yang sangat-sangat penting. Tapi Bigetron Alpha kayaknya mereka udah lupa rumah ya. Sekarang mainnya udah suka nyebrang-nyebrang aja. Agresivitas yang memang mereka miliki. Balik lagi, sekarang mereka punya power pick off dengan adanya Chow di tangan Super Fin. Dan juga semakin sustain lagi nanti dari segi team fight-nya atau backup-annya dengan Super Moreno. Ya. Dan lihat ada Quantum Charge tetap ya untuk Rebellion Zion. Jadi mereka punya satu Sword Escape dengan tambahan movement speed 40%. Jadi ya cukup oke lah untuk bisa kabur dan juga sustain untuk di lane. Nah lo ada beberapa player. Tactical reposition flicker harus dikeluarkan. Setidaknya untuk bisa menghindari satu buah first blood. Walaupun itu adalah space yang dimanfaatkan oleh Rebellion Zion untuk bisa men-set up menuju ke arah Turtle yang pertama. Oke, dan Turtle-nya akan menjadi pilik dari Rebellion Zion. Di mana tadi ada satu retribution yang cukup cepat dikeluarkan oleh Super Ken. Wah, ditutup jalannya ya Vincent. Walaupun dia terjebak dengan satu buah barrier, tapi membuat dari Sorizo sekarang nggak bisa mendekat ke arah Vincentnya itu sendiri. Dan Orange Buff masih coba untuk dipertahankan. Walaupun sekarang Bigetron Alpha, mereka harus hati-hati melalui invasi yang mereka lakukan sendiri. Ya, karena salah movement juga Bigetron Alpha mereka bisa ke-punish ya. Dan banyak sebenarnya untuk faktor yang dikhawatirkan oleh Bigetron Alpha. Bagaimana di bottom lane-nya ini Heist Armor. Di cover terus-terusan juga oleh Audi TZ. Jadi masuknya Super Ken ke bottom lane. Ini tetap akan kuat juga untuk Heist Armor karena ada yang ngelindungin dia. Oke, sama lagi sepertinya. Oke, masih sama ya dari segi Talents Prediction. Yep. Itu dia, di tengah tadi pun ada sebuah pergerakan Terror Revenge tapi belum menghasilkan apapun. Iya. Dan kita sedang melihat bagaimana atau siapa yang nantinya. Wow. First blood berhasil tercipta. Ini dia keuntungan dari penggunaan Fanny. Di awal pasti bakal langsung ditabrakin tapi Finn tertangkap dia tersebut. Akankah Tyrant Rage dikeluarkan? Tidak. Mereka cukup sabar. Vincent mencoba untuk bisa membalaskan keadaan tapi Finn masih berhasil kabur, dikejar oleh Vincent. Dikejar oleh Vincent dan ternyata ada pick off yang Iya, terjadi. pick off lagi. Kars yang tumbang di tangan Super Ken. Membuat dari Bigetron Alpha kembali bisa memanfaatkan agresivitas di early time flicker. Oke, ada satu Purify, zaman pos dikeluarkan Vincent. Efek dari Purify pun sudah selesai tapi Tyrant Rage-nya gagal untuk mendapatkan Saken. Wah, itu padahal di depan muka ya. Pas cooldown-nya udah siap juga tadi. Pakai flicker. Iya. Tapi mungkin tadi dari Karsnya juga yang terpick off solo ya di bagian top lane terlalu jauh. Rennernya nggak kena, untungnya Saken masih berhasil menggocek dan juga mengelak. Tapi sekarang satu wave minion masuk di bagian bawah dan plating bisa dilakukan. Oke, backupan sudah mulai terjadi. Super Fin masih mencari informasi
Turtle yang kedua pun sudah muncul. Walaupun memang tidak punya kesempatan untuk bisa nge-plating full, tapi setidaknya ini ada sebuah kesempatan untuk Rebellion Zion bisa mendapatkan segi objektif dari segi gold, tapi Chorizo benar-benar di depan. Chorizo cari formasi banget di atas, tapi Karsnya berhasil langsung dihilangkan saja. Dan satu penetrasi dikeluarkan, tapi Turtle masih nganggur dan sebut Turtle-nya berhasil diambil kembali oleh Rebellion. Yap, 2 kali Turtle berhasil untuk diamankan oleh Vincent, tapi pertukarannya menjadi player yang di pick off. Karena dari tadi Super Ken-nya nggak mau kontes objektif kepada Turtle. Dia lebih berfokus untuk pick off dan itu berhasil. Ya, dan ini memang yang dicari oleh Brighton Alpha ya, di mana mereka akan menghindari team fight karena mereka punya mobilitas. Mereka punya Fanny yang bisa digabungkan bersama dengan Angela untuk pick off ke siapapun yang tebal di early game, apalagi Grok. Ini bahaya banget, Groknya udah 2 kali ter-take down. Ya. Kita banyak banget ngeliat momen dari Grok ini bisa banget untuk solo pick off terhadap Fanny kalau misalkan lagi 1v1 ya. Betul, tapi tapi dalam keadaan under, itu susah untuk dilakukan. Betul, dan juga ini ada Angela yang bakal ikut Iya. selalu dengan si Super Ken. Dari item build-nya, Heptasi sudah punya dan masih dengan defense item jelasnya. Masuk sudah damage dari Renar Rapatinya. Yap, tapi nggak di follow up berlebih lagi. Melihat juga gak perlu recall, Sakennya udah full HP kembali. Uranus ya sih yang menurutku jadi masalah besar ya untuk di mid game-nya. Karena ini belum ada yang bisa pegang buat Uranus dan dia jelasnya akan tetap bertahan dan bisa potong 2 lane minion sekaligus. Oke, Tyrant Revenge lompat ke depan, tapi sekarang Super Saken zaman Force lengkap dengan hardcut di dalam tubuhnya. Saken mencoba untuk bisa mengejar Chrono Destiny Vincent, sakit banget satu hit terakhir. Tapi untung Rainbow masih berhasil kabur dari area tersebut. Dan Super Saken masih bisa mempertahankan outer turret di area bottom lane-nya. Walaupun emang gak terlalu banyak lagi, tapi audience prediction sekarang 71% karena ke Big Eternal. Yap, dan sekarang Ken pun hadir di atas tersebut. Ada Finn, ada Flicker yang udah dikeluarkan. Hesabor, ada Wave Dragon yang udah langsung dikeluarkan. Tapi untuk Hesabor langsung dikeluarkan bisa-bisa. Bahkan sekarang Auditensi mencoba untuk kabur lagi ke tempat yang berbeda. Tapi Auditensi tidak selamat pula. Vincent sendirian bagian belakang mencoba untuk memotong. Tapi belum ada damage yang cukup yang bisa dihantarkan untuk beberapa player dari Peakatron Alpha. Tapi setidaknya ada satu mirroring yang dilakukan di mana outer top turretnya berhasil untuk dihancurkan oleh Kars. Ya masih dikejar dong Ken. Lengkap dengan harga di dalam tubuhnya. Satu hit terakhir Kars. Langsung dipunish. Langsung dipunish ya, bahkan gak bisa melakukan apa-apa lagi karena Flicker. Wall chartnya sudah keluar. Tapi sekarang Vincent apakah akan bisa mendapatkan perfect turtle? Yap, itu dia masih pinter banget dengan satu reload manipulation. Langsung dilompati Tyrant Defense ke bagian depan. Turtle-nya belum menjadi milik siapapun. Vincent di tengah dengan satu Wave Dragon, tapi Super Finn langsung aja pergi dari tersebut. Dan perfect turtle untuk Rebellion. Tapi Chorizo belum menyerah. Chorizo masih ingin mengejar satu orang untuk bisa dia bawa pulang. Ini Chorizo-nya benar-benar ngacak-ngacak ke lini belakang dan itu menjadi distraksi utama yang memang dilakukan dan Rebellion Zion agak sedikit galau nih. Gimana caranya untuk nanggulangin Chorizo? Ya, apalagi mereka juga punya PR yang berbeda ya. Di game yang pertama tadi, High Summer gak tumbang sama sekali sampai dengan late game. Tapi sekarang udah ada 2 point dead yang diraih oleh dia. Berarti bukan pertanda bagus untuk gold, bahkan untuk XP-nya. Oke, di area atas. What? Oke, Super Saken terkena satu Renar Apati lagi. Dan masih mencari momentum ya yang dilakukan oleh Auditizi. Tapi setidaknya Vincent di sini aman-aman aja nih. Dia udah bisa dapetin 3 turtle dan juga 3 kuota dari Telkomsel dengan top up di dunia games. Tuh, 3 GB ya teman-teman ya, mayan. Nge-push dapet lah, 3 GB mah panjang. Itu epic ke glory mah tembus. Bukan 3 turtle lagi yang bisa didapetin. Betul. Cuman Oke. Chorizo dari tadi nih ya. Dari tadi cari formasinya bagus banget loh. Nah ya, dan belum ada jawaban kan sama sekali untuk Chorizo bagaimana untuk menumbangkan dia. Karena dia selalu jalan-jalan, dia selalu mengatur mungkin landing wave management dari Bigetron Alpha yang dirapikan oleh Chorizo. Dan ini yang berbeda adalah High Summer, oke lah tadi dia menjadi titik tumpu damage di game yang pertama. Dia nggak tumbang sampai adanya satu momen terakhir dia ter-shutdown. Akhirnya menjadi akhir, tapi lihat gimana dari High Summer pun sulit untuk bisa mendapatkan item, dapetin space-nya dengan 2 kali ter-pick off 6-0 di menit yang ke-8 dengan perbedaan 3.300 net worth. Ini masih sulit dari Rebellion Zion menemukan jawaban gimana caranya mengcounter apa yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Buset ditabrakin kayak begitu dan Tyrant Regia tadi sudah untuk Corey tapi Finn lenyap seketika. Oke, momen yang memang harus dicari ya seperti itu. Apalagi untuk setup yang bakal keluar sekarang dari Lord yang pertama. Dan tanpa kehadiran dari Super Finn memang dia akan spawn cepat juga. Tapi ya momen-momen yang dicari ya bagaimana cara untuk matahin setup inisiasi dari Bigetron Alpha. Dan salah satunya adalah dengan mendapatkan Super Finn.
Yap. Ini kalau misalkan Super Ken tumbang dengan adanya 100% dari Teamfight Participation yang dimiliki, itu bakal jadi tabungan yang pecah banget. Dan sekarang Super Fin sudah hadir, 5 versus 5 nampaknya akan segera terjadi di area Lord yang pertama. Wah, Rainbow jadi sasaran dong di depan, berbeda. Ada bouncing ball yang langsung dikeluarkan, tapi Lordnya ditarik ke bagian atas. Bouncing ballnya sudah selesai. Hais Amor masih belum terpick up. Hais Amor masih berhasil kabur dari tersebut, tapi satu orang yang berbeda, Rainbow dengan flicker yang sudah tidak ada. Rainbow yang berhasil dihilangkan dari Revice dan ke bagian depan. Vincent, ada Tyrannus pula di area tersebut. Namun Vincent kehabisan SP dan hilanglah sudah di area tersebut. Dan itu adalah jawabannya ya, dengan adanya Master Assassin, Yep. dengan adanya Fatal juga ya. Trial Trial, tadi dia yang pakai dibawa. Damage-nya satu kali cutthroat, Rainbow hilang. Ya, dan bahkan Rainbow dipaksakan tadi pakai flickernya dulu, baru dia muter. Dia nyari jalan, dikejar. tetap dikejar, tidak dilepaskan. Yap, dan itu yang memang sulit ya, membuat dari Rebellion kali ini harus merelakan Lord yang pertama disecure oleh Super Ken. Wah, ya. Akhirnya ya. Ya, dan bahkan tadi waktu ngejar Rainbow, itu ada bouncing ball. Ditunggu habis, baru dia lompat ke Rainbow. Pinter banget tadi. Kelihatan banget itu bouncing ball udah gak ada lagi, ya udah Fanny-nya bakal langsung take off. Yep. Dia dicari informasi, tapi ini lagi-lagi Sorizo. Gak ada yang menghentikan dirinya sama sekali. Dan walaupun memang balik lagi dengan adanya power dari Grok, dengan adanya Hais Amor dengan power pick dengan Beatrix-nya. Tapi itu masih belum menjadi jawaban dan Hais. Hais seketika di depan rekan-rekannya, Hais di pick off. Iya. Wow. Itu perbedaan dari game yang pertama sih. Ya, Game yang pertama mereka semuanya close combat range. Tapi di sekarang ada yang main front to back. Ya, dan juga mereka main pick off yang sekarang. Beda Iya, kan? beda Kalau game banget. 1 oke lah, kita main tabrak 5 nih. Kalau yang sekarang oke, kita ambil satu dulu yang paling lemah. Baru kita tabrak. Iya, dan belakangnya terekspos habis-habisan. Ya. Rainbow, dia kalau misalkan ngeluarin untuk deflation dia steady. Dan dia hanya dependent terhadap flicker aja. Ini barusan ada sebuah wild lagi tadi yang langsung dikeluarkan begitu saja, tapi mendadak. Coba lihat Super Ken, masih mundur kembali, ada barir dikeluarkan, hilanglah sudah 3 inner turret yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Dan bahkan hanya bisa mendapatkan satu outer turret nih di arah top lane. Rebellion Zion terhipnotis dan tidak bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi. Dan Vincent! Hilanglah sudah satu counter, tapi Bandit Trash dikeluarkan, Super Fin pun langsung lenyap. wah, Wow. ini segitu Vincent ya. Dan notabene adalah seorang fighter. Apalagi tadi Rainbow dan Hais yang di belakang satu kali kena cutthroat menghilang. Oke lah, dan kita lihat dari item yang di-build mungkin untuk Super Ken-nya. Dia punya BOD, Fury's Hammer juga ada di sana. Oh, oke. Jadi penetration full. Wewe ditabrakin lagi, tapi Tyron Revenge, Tyron Revenge jam hanya saja sekarang guys, Amor yang baru hadir dari tersebut. Langsung menghilang untuk kesekian kali dengan pergerakan Fanny yang begitu Woi. luar biasa, double kill. Udah didapatkan oleh Fanny. Wow, ini tersisa Vincent dan Audi TZ berdua. Masihkah mereka bisa melakukan dari defensif karena Bigetron Alpha? Mereka masih memanfaatkan dengan adanya laju minion yang berjalan. Dan kita tahu Super Ken walaupun dia harus melakukan recall, dia punya mobilitas yang cepat untuk bisa masuk dan ke dalam satu base yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Ya, 804 loh Super Ken. Ya, dan ini masih ditahan dulu sih untuk Super Ken-nya karena dia butuh purple buff juga sekarang. Jadi ada ya cooldown time untuk Rebellion Zion berpikir mereka harus berbuat apa terlebih dahulu karena terlalu bebas sebenarnya pergerakan dari Super Ken tadi. Semuanya bahkan langsung tumbang dan bahkan Hais Amor, ada teman-teman yang lain di sampingnya juga gak sempat untuk bereaksi. Langsung tumbang, terkatrot, dan langsung berimbas sama yang lain. Oke, sekarang Tyron Revenge-nya. Ada satu lagi Purify. Selamat Sorizo, pergi dulu ya. Ya, sampai jumpa. Ya kan, Brave Knight ada, Purify ada, Angela siap. Sion top ya. Tapi balik lagi dengan adanya mungkin flicker ya yang memang menjadi sebuah escape tools yang dimiliki oleh Rainbow dan juga Hais Amor. Tapi cooldownnya ini lama, 2 menit. Dan sekalinya flicker udah ke-trigger, dikejar ke belakangnya tuh gampang banget dengan adanya mobilitas apalagi dalam keadaan yang unggul. Yang sekarang dimanfaatkan oleh Bigetron Alpha. Dan apakah Rebellion Zion sekarang juga sulit banget untuk bisa melakukan adanya kontes di area Lord. Oke, barusan terdengar sudah ada lagi satu konsil, tapi mendadak beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha terjebak di dalam satu area defensif yang udah dibangun oleh pemain dari Rebellion Zion, tapi Lordnya berhasil langsung diamankan. Sorizo, Immortalnya pecah. Ada satu konsil yang udah dikeluarkan pula, tapi mendadak shutdown pun langsung tercipta. Web Dragon yang mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu orang. Saman pun langsung dikeluarkan di area tersebut. Sedikit lagi yang bisa di dalam tubuh dari Sorizo. Sorizo pun langsung melenyap. Tapi Audi pun langsung menjadi korban tambahan sakit. Berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Render apatinya tidak kena ke arah siapapun. Cuman kena pinggangnya doang Harit ya, itu tadi damage-nya gak masuk dengan optimal. Sehingga tapi tadi ada Wild Dragon
yang terkonek pada Hais, tapi Haisnya masih bisa flicker untuk mundur. Iya benar dan juga cukup terlambat menurut gue karena yang masuk pertama tadi Super Ken. Yap, oke, tapi Lordnya. Lordnya harusnya masih bisa tertahan. Harusnya masih bisa tertahan dengan kurangnya kuantitas yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha. Yap, tapi ternyata ada satu objektif Way of Dragon, ada satu pergerakan di mana Hais Amor dia berhasil dilihat, tapi untuk Super Fin-nya malah terjebak satu hit terakhir. Super Fin Raider rapat nih. digocek sehingga tidak tumbang dan itu adalah sebuah perimeter ya yang dibuat oleh Super Fin untuk menendang ke arah Hais. Oh oke, Haisnya memang nggak ada follow up damage untuk bisa ditumbangkan. Tapi setidaknya base turret di arah top lane itu berhasil untuk dihancurkan dengan adanya Lord yang bisa dimanfaatkan pula. Oke, dan kita akan melihat untuk replay tadi di mana Ken dia memang punya Angela tapi dia masuk pertama kali. Dan ternyata harus terkena efek sisi yang banyak ya, Wildcard juga ada di sana. Dan memang cukup telat tadi untuk Way of Dragon karena inisiasi terlanjur jalan tadi. Semua source skill-nya masih ada juga dan Haritnya ternyata pemberi damage yang sangat-sangat besar dengan Summon Force-nya. Dia yang mencegah pemain Rebellion Zion ini untuk kabur tadi. Okay. Kalau mereka nggak punya flicker, kalau mereka belum memiliki ya skill escape mereka. Oke, dan Rebellion Zion hanya bisa bertahan dengan adanya satu base turret di arah bottom lane. Masih dalam keadaan yang mirip Dejavu ya. Keadaannya sama-sama terdominasi. Tapi balik lagi Rebellion Zion mereka masih coba untuk bertahan. Dan mungkin melakukan adanya evaluasi dan juga riset dengan cepat. Apa yang terjadi di game yang pertama. Karena itu benar-benar satu momen yang akhir menjadi akhir. Tapi untuk Bigetron Alpha, mereka masih berfokus untuk membuat dari Rebellion Zion ini gak keluar sama sekali. Wah itu bagus banget loh, ditunggu sampai Power Nethernya selesai. Wave Dragon-nya masuk dan selesailah sudah pergerakan dari Cars itu sendiri. Tapi Zaman Force pun udah hilang impact-nya. Untuk Super Ken, akankah dia mau take off dan masuk ke bagian dalam? Tidak, masih berputar-putar saja. Masih bermain teori ancaman ya. Masuk, keluar, masuk, keluar. Dan tapi kita yang bisa ngelihat adalah Sorizo. Bahkan dia sudah masuk dari lini samping untuk bisa memaksimalkan adanya base turret yang menjadi target operasi dari Bigetron Alpha. Dan dengan adanya defensif yang dimiliki oleh Rebellion Zion, tidak ada base turret yang berhasil dihancurkan kembali. Ya, dan bahkan ini harus nge-reset positioning dari Bigetron Alpha. Jadi mau gak mau apalagi ini adalah Fanny ya, assassin. Yang dimana ini harus benar-benar ya cukup tricky lah. Kalau asal masuk jelasnya terpick off dan akan merugikan untuk tim mereka sendiri. Dan Lord yang ketiga yang akan spawn sebentar lagi. Dan memang belum dari Evolve Lord-nya, tapi dari wave management yang sudah dilakukan juga oleh Bigetron Alpha. Terlihat mereka cukup nyaman, apalagi mereka sudah berhasil untuk memecahkan ya 2 base turret dari Rebellion Zion. Dan sekarang tinggal momentum yang akan terlihat seberapa kuat sebenarnya. Ini untuk Hais nanti di belakang menyokong damage-nya dia dan sambil tidak terpick off sebenarnya PR-nya. Dan gimana caranya menghentikan Fanny itu sendiri ya? Karena tadi udah ada satu momen di stop pakai wild charge. Yap. Atau WON kali kalau udah siap juga. Ya. Tapi Ken juga sekarang udah punya Immortal loh, harusnya dia akan jauh lebih semakin pede lagi. Belum lagi dengan Angela yang bisa masuk ke dalam tubuhnya, udah enak banget, banyak banget covering. Semakin banyak ya balutan defensifnya, tapi... Waduh, Tyrant Rage-nya Benetreza dikeluarkan, bola lenyaplah sudah Fin. Menjadi satu tim dengan kuantitas cukup kurang di pertempuran di area Lord ini. Dan Super sakit pula setelah jabatan tersebut. Menjadi titik balik untuk Rebellion Zion, di mana sekarang Sorizo harus dikejar habis-habisan. Tapi Lord menjadi objektif untuk Rebellion Zion. Dan semuanya berfokus ke Hais. Haisnya dijepit kiri, kanan, depan, belakang. Tapi dia flicker ke dalam satu buah real manipulation. Yap. Dan si ini juga tadi sebenarnya Rainbow ya. Rainbow juga sebenarnya di target yang pertama. Tapi dia flicker. Dia punya flicker. Dan semua sudah siap dan harga mahal harus dibayarkan oleh Bigetron Alpha. Dimana mereka harus kehilangan Lord. Tapi nampaknya inner turret pun di arah tengah akan coba untuk dihancurkan. Hais yang masih jauh dari 3 bahkan 4 temannya. Apakah akan bisa memaksimalkan dengan adanya potensi straight push? Tapi ternyata tidak, karena satu persatu player-player dari Bigetron Alpha pun sekarang sudah hadir. Dan Rebellion Zion menunggu Lord yang muncul di arah top lane. Dan sekarang goldnya udah nge-swing ke arah Rebellion Zion. Oke, tapi Purple Buff sepertinya masih bisa diamankan oleh Fanny. Dan ternyata tidak. Purple Buff-nya berhasil diambil oleh Rainbow. Yap, dan ini akan memudahkan lagi dari segi cooldown nantinya ya untuk Yves itu sendiri. Wow, dan ya gold advantage Bigetron Alpha tadi besar kan, ada 6.000, 7.000 tadi. Ini udah habis, pindah ke Rebellion Zion. Lord hadir di area atas.
Pemain Rebellion Zion tapi di bagian belakang coba lihat Finja. Berhasil mendapatkan langsung ke arah Hais. Dibanding Mortal yang udah sekarang pecah. Terra mencoba untuk bisa langsung mendorong pergerakan dari Hais. Winter Trajan pun dikeluarkan tapi Finn mencoba untuk mendobrak dan berhasil. Mission complete untuk Finn. Yap, dan ini cukup berbahaya. 40 detik Hais akan muncul kembali. Wah. Ditutup jalannya. Dan nampaknya ini masih bisa bertahan dari Rebellion Zion. Dan again, tugas besar dipegang oleh Hais. Dia sebagai damage dealer terbesar yang selalu jadi targeting di saat dia terpick off, powernya udah mulai collapse. Ya, semua langsung jatuh ya, meskipun memang mereka punya Yield juga, ada satu defend glyph, tapi secara totalitas memang Hais adalah pemegang damage terbesar dari Rebellion Zion dan ini sudah mulai di-nullify oleh Bigetron Alpha. Wah, ini masih masuk ke metode late game lagi ya. Wah. Susah lagi nih pastinya untuk bisa menembus lini pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Tapi sejauh ini ada momen yang akhirnya bisa diciptakan oleh Rebellion. Betul. Untuk bisa melakukan comeback-comeback. Tapi again, Hais-nya akan diperhatikan lagi. Ya, mereka harus bisa menjaga Hais ya. Hais. Kalau dari sisi Rebellion Zion. Kalau dari Bigetron Alpha, menurutku ini ya Super Finn yang harus hati-hati banget. Karena dia jadi target dan meskipun dia adalah mungkin hero roamer ya, dengan item setnya ya defense item. Tapi ini bisa langsung kena instant juga. Dari damage Matrix ya, Benetrage-nya tadi. Dari Sekali- tadi tuh ya. Dari tadi. Sekali kena Tyrant's Revenge. Udah halus selesai. Langsung tumbang. Yap, dan tadi banyak banget juga sih momen dari Super Finn. Oke, ke game lagi untuk sekarang dan Finn kehilangan Immortal. Akankah dia berhasil selamat dan juga kabur? Tidak. Finn, ini berbalas-balasan aja antara Finn dan juga Hais ya. Ini baru kita bahas kan, gimana cara Super Finn harus menjaga dirinya sebagai satu inisiator Ya. yang akan bisa merubah momentum dan menciptakan momentum, itu tumbang lagi. Ya dan lagi-lagi tanpa ada pengawalan juga di sampingnya. Yap, Gak ada teman-teman yang lain, dia hanya seorang diri dan kalaupun nanti dia mau setup, itu gak ada follow up. ini 5 versus 4 sekarang udah mulai terjadi. Lord Evolve sudah muncul. Dengan unggulnya kuantitas, Rebellion Zion udah siap untuk setup duluan ke area Lord tersebut. Ada sekitar 20-30 detikan yang bisa dimanfaatkan oleh pemain dari Rebellion Zion. Set up duluan di area dari Lord ini. Vincent bersembunyi, Sorizo pasang badan, Hais Amor mencari posisi yang aman. Sementara sekarang Tyrant Revenge akan pergi ke arah mana. Tapi mendadak di area dari Best Ulta Baja. Hei, terbuka begitu bebas. Kars mencoba untuk bisa mengejar tapi ternyata tidak. Akankah mereka bisa langsung menghilangkan dan terjatuh. Game kedua, backdoor from Ken, backdoor from Moreno dan berhasil. Split push yang memang dilakukan oleh Super Ken mengejutkan kembali Rebellion Zion di game yang kedua menjadi poin penuh 2-0 tanpa balas. Bigetron Alpha yang baru saja mengalami 2 kekalahan beruntun sekarang sudah mulai kembali menemukan potensi mereka and back on the track. Ya itu dia, pentingnya untuk mengatur lane wave management. Dan ternyata ada yang nyelip di atas, sementara Kars sedang berusaha untuk membersihkan yang di bawah. Tadi Kars bahkan sudah menggunakan flicker dia. Tapi itu adalah Fanny yang punya ya attack speed ada, assassin. Dan yang kedua, Fanny tidak sendirian. Di sampingnya ada Angela yang ternyata juga untuk ikut memukul base dari Rebellion Zion.